Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 5 rumah di Tarakan, Kalimantan Utara terbakar. Ratusan ojek online di Samarinda berdemo di kantor Gubernur Kaltim. Jelang Idul Adha, pengawasan terhadap sapi kurban yang masuk Tarakan diperketat. Kebakaran permukiman di kawasan Jalan Cendrawasih, Karanganyar Pantai, Tarakan ini terjadi Selasa siang. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan meluas. Agar kobaran tidak meluas, sejumlah warga dengan alat seadanya mencoba memadamkannya. Akan tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Tak berselang lama, petugas pemadam pun tiba dan langsung bereaksi. Warga menyatakan api tiba-tiba muncul dari salah satu rumah yang terbakar. Mereka semakin panik saat mendengar ledakan keras dari salah satu rumah yang terbakar. Nggak ada, Mas. Setelah kebakaran ada ledakan. Setelah Ini kebakaran 12 saja. bersihkan di belakang sana kan. 15. Rumput-rumput sama pohon-pohon itu kan kami terbakar Ini kan kebakaran. 12. Nah, itu 13. habis itu ada ledakan, baru ada 13. ledakan. Awalnya rumah yang 13 mana? tambah 5, Bu. Ini 18. tadi kami 18 jiwa. bersihkan di belakang sana Korbannya kan. yang korban dia. Awalnya ada yang masak atau gimana? Dulu ke Ibu, baru Ibu. Kami awalnya nggak tahu udah. Api menyala besar. Dari rumah siapa Pak pertama? Pak Mariadi. Mariaji ya. Itu ada ledakan kapan tadi? Setengah waktu kejadian kebakaran itu pertengahan itu ada ledakan. Tung gitu. Total ini ada berapa rumah Pak? 5. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dari rekaman kamera pengawas di Jalan Telindung Batu Ampar, Balikpapan Utara, sebuah angkot yang menuju dari arah Batu Ampar tiba-tiba terbakar. Situasi tidak terduga itu seketika menyebabkan warga panik. Ada yang berupaya untuk menyemprotkan air dan ada juga yang menghindari kobaran. Kobaran ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas damkar BPBD tiba di lokasi kejadian. Salah satu warga mengaku tidak mengetahui pasti kejadiannya. Ia bergegas keluar dari dalam rumah saat mendengar teriakan warga. Saat itulah warga ini melihat sebuah angkot yang terbakar dan berada di pintu pagar rumahnya. Pak, saya posisi awalnya di dalam pagar, jadi saya nggak lihat mobil ini dari atas. Kata tetangga, kata orang-orang sudah nyala nabrak pagar saya. Saya tahu persisnya setelah mobil ini nabrak pagar saya dan nyala api, gitu aja Pak. Saya tahu. Oh, jadi ini pagarnya Bapak? Ya, betul. Jadi apa Pak, kerugian apa yang pagar selain pagar punya Bapak? Mobil ini Sigra Pak. Punya Bapak ya? Ya. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan menyatakan, informasi mobil terbakar diterima pukul 8:30 malam waktu setempat. Untuk memadamkan api, mereka menurunkan tim dari 4 posko. Kita menerima informasi ada kejadian kendaraan terbakar kurang lebih jam 20.07 daerah
hidup. Jadi sapi ini terbakar. Tapi mendekati rumah warga. Kita kerahkan anggota kurang lebih 4 pos untuk pemadaman api untuk yang terbakar. Apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini, Bang? Saat ini tidak ada. Penyebab terbakar pun masih dalam penyelidikan kepolisian. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Saat kejadian, sopir angkot menghilang dan masih dicari polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Tim Inafis Polresta Samarinda bersama relawan Selasa siang diterjunkan ke sebuah gubuk tua di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Dalam gubuk tersebut ditemukan jasad laki-laki bernama Trimo. Kapolsekta Palaran menyatakan penemuan jasad itu bermula saat tetangga yang mendatangi gubuk dengan maksud untuk memberi makan. Namun, korban Trimo tak merespon hingga akhirnya tetangganya memberanikan diri membuka pintu. Saat itulah ia melihat Trimo sudah terbujur kaku di dekat dapur. Yang bersangkutan ini ditemukan dalam sebuah rumah oleh salah satu seorang saksi yang pada saat itu ingin mengantarkan makanan ke tempatnya Pak Trimo. Bahwasanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, saudara Trimo ini sudah lama tinggal di tempat itu, di gubuk di tengah kebun itu. Kemudian terakhir kali ketemu sama saksi 2 yang orang Simpang Pasir juga, yang bersangkutan menjual hasil kebunnya pisang itu sekitar 2 minggu yang lalu. Kemudian saksi atas nama Ibu Agus Susilawati tadi pagi bermaksud untuk mengantarkan makanan ke rumahnya saudara Trimo. Karena tapi diketok-ketok, yang bersangkutan tidak ada menjawab. Kemudian dibuka pintunya, ditemukan tergeletak di dalam dapur. Jasad Trimo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Awe Syahrani. Namun sejumlah warga menolak visum sehingga jasad tersebut kembali dibawa pulang untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan alat berat milik Dinas PUPR Samarinda, petugas gabungan Selasa siang berupaya menghancurkan batu besar yang menimpa rumah warga di Jalan Haji Marhusin, Sungai Kapih, Sambutan. Petugas dari PUPR menyebut alat berat tersebut berfungsi memecah batu yang merusak dinding rumah warga. Proses evakuasi diperkirakan memakan waktu hingga 2 hari, namun masih bisa mundur karena bergantung cuaca. Cuma 2 hari lah. Sekitar 2 harian ya? 2 hari nanti perbaikan, kalau memang ada material dari BPBD, anggap 3 hari. 3 hari. Kalau saya minta bantuan tenaganya, insya Allah nanti tak laksanakan. Kalau yang penting ada materialnya. Jadi dipangkas habis kayak ini Pak di atas? Yang di atas nanti batunya itu insya Allah pangkas habis lah. Pakai habis supaya Pak tidak ya? ada risiko. Usaha dan upaya petugas gabungan membuat pemilik rumah lega. Mereka pun berharap agar batu-batu yang berada di tebing bisa juga dihancurkan agar tidak terjadi peristiwa serupa yang meresahkan mereka. Kemarin Pak, alhamdulillah sudah terbantu, sudah kami agak mulai tenang. Terima kasih kepada BPBD, terima kasih kepada PUPR, terima kasih kepada relawan yang sangat peduli juga di tempat kami, Bapak Lurah dan jajarannya, Bapak dari kepolisian, Bapak Kamtibmas. Nah, jadi kata cukup antusias Pak. Ada warga yang kena bencana. Alhamdulillah saat ini sudah dibongkar batunya. Mudah-mudahan batu yang ada di atas gunung itu bisa direalisasi untuk diturunkan.
Sebelumnya, rumah Gito rusak berat usai dihantam batu besar yang menggelinding dari perbukitan di samping rumahnya pada 10 Mei lalu. Beruntung pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri hingga jatuhnya korban dapat dihindari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.